Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan usia, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan. Tentunya kita sama-sama berdoa, semoga kita semua senantiasa terus diberikan kesehatan dan kekuatan. Baik, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kode etik daripada profesi akuntan publik seperti itu. Oke, secara definisi kita perlu tahu dulu apa itu etika, apa itu kode etik, dan apa sih sebenarnya kode etik akuntan publik itu. Satu persatu saya akan coba jelaskan di sini. Jadi secara etimologis ya, kata etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu etikos seperti itu. Jadi kata etika itu asal katanya dari Yunani, yang kalau di Yunani itu dinamakan etikos, atau diartikan kalau di Indonesia itu diartikan sebagai sebuah kebiasaan ya. Jadi etika di sini ini mencakup mengenai analisis terkait penerapan terkait konsep seperti yang mana yang dikatakan benar, yang mana yang salah, yang mana yang buruk ya, dan tanggung jawab. Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, etika ini adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak kewajiban moral ya. Jadi etika ini mengatur mengenai bagaimana manusia itu berperilaku ya, karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tentunya dia tidak hidup sendiri, tentunya dia hidup dengan lingkungan-lingkungan sosial, makanya perlu ada satu aturan yang bagaimana mengatur bagaimana manusia itu bergaul seperti itu. Jadi kalau ada yang bertanya kepada teman-teman, kenapa sih manusia itu mesti beretika? Ya alasannya simpel saja, karena kita hidup ini dalam masyarakat yang plural, artinya ada banyak orang-orang, ada banyak suku budaya, ada banyak karakteristik, makanya perlu aturan begitu, perlu tatanan normatif yang mengatur bagaimana kita berperilaku ya, bagaimana kita berperilaku. Seperti kalau kebiasaan kita waktu kecil itu kan diajar bagaimana beretika, namanya sama orang tua begitu ya, bahwasanya ketika kita keluar rumah kita mencium tangan orang tua, berpamitan sama orang tua, itu etika. Mengucapkan salam ya ketika masuk ke dalam rumah uh, ataupun keluar dari rumah. Begitu teman-teman masuk ke dalam sebuah lingkungan ya, atau masuk ke dalam rumah, atau taruhlah teman-teman masuk ke dalam kampus dan masuk untuk kuliah, teman-teman kan tidak langsung masuk begitu, apalagi ketika dosennya ada di dalam kelas. Tentunya teman-teman etikanya ya ketuk-ketuk pintu dulu, kemudian kalau sudah dipersilahkan baru teman-teman kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum seperti itu. Atau buat yang non muslim bisa mengucapkan selamat pagi, siang, atau apalah, tergantung kondisi pada waktu itu. Jadi itu kurang lebih etika ya, etika bagaimana di kehidupan kita sehari-hari. Tentunya setiap daerah itu juga biasanya punya aturan mainnya atau kebiasaannya ya, sendiri-sendiri, dan bisa jadi etika kita di Indonesia itu berbeda dengan etika di luar sana seperti itu. Taruhlah kalau di Indonesia itu kebiasaan orang, mohon maaf ya, membuang air dari mulutnya atau meludah begitu, itu biasanya sembarangan saja. Tapi kalau teman-teman jalan-jalan ke Singapura atau di Jepang atau di negara-negara yang sudah berkembang, ketika Anda membuang kotoran begitu dari mulut Anda, itu sudah masuk ke dalam pelanggaran dan itu tidak beretika kalau menurut orang di sana. Kalau di kita masih mungkin saja itu terjadi ya, tapi kalau di luar itu sudah tidak bisa seperti itu, sudah melanggar etika dan bisa dikenakan penalti seperti itu. Nah, terkait etika ini, karena kita adalah profesi akuntan publik, kita akan membahas mengenai etika profesional akuntan publik. Etika profesional di sini merupakan prinsip moral
yang menunjukkan perilaku yang baik dan yang buruk yang bersangkutan dengan suatu profesi. Jadi etika profesional ini kaitannya dengan bagaimana seorang akuntan, sebuah profesi itu bagaimana seharusnya berperilaku. Ya, bukan cuma akuntan, ada banyak profesi-profesi yang sudah memiliki yang namanya etika-etika atau kode etik. Seperti kalau kita kan kode etik akuntan publik, sementara profesi-profesi lain pun seperti insinyur misalnya, dokter misalnya, itu juga punya kode etik ya. Kalau insinyur ya, taruhlah insinyur kan teman-teman tahu sendiri ya. Jadi insinyur itu orang yang bekerja terkait mengenai bagaimana pengembangan solusi ekonomi dan keamanan ya terkait masalah-masalah praktis. Dia itu punya etika ya, etika profesional. Ini saya baca di sini, seorang insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan kesejahteraan masyarakat. Jadi dia bertindak bukan hanya atas nama pribadi, tapi dia harus juga bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan ini, apakah yang dikerjakan ini tidak membahayakan banyak pihak, seperti itu ketika dia membangun bangunan, ketika membangun jembatan dan seterusnya gitu. Kemudian kode etik insinyur juga itu ada seperti bagaimana dia bekerja sesuai dengan kompetensinya ya, di luar daripada kompetensinya tidak bisa bekerja begitu. Selain insinyur ada banyak profesi seperti dokter ya, pengacara ya, apalagi polisi, wartawan, itu ada kode etiknya ya. Taruhlah dokter yang hari ini berjuang ya, yang hari ini berjuang menghadapi pasien-pasien COVID-19, dia punya etika ya. Etika dokter itu seperti memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi ya. Kemudian merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien. Jadi ketika dia mendapatkan pasien yang mungkin saja pasien tersebut sakitnya apa gitu ya, mungkin agak kurang enak didengar orang ya, dia tidak boleh menyampaikan itu kepada orang lain ya, bahwa ini orang begini ya. Kemudian umpamanya pasien yang dia periksa ini orangnya bau atau apa, yang tidak boleh begitu kan, harus dijaga kerahasiaan pasien tersebut. Oke, jadi setiap profesi itu memiliki kode etik ya, sama seperti profesi lain, akuntan pun ini memiliki kode etik ya. Kode etik ini digunakan sebagai pedoman bagi para anggota IAPI ya, Institut Akuntan Publik Indonesia, untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. Oke, seperti itu ya. Jadi itu tadi etika, kode etik, dan kode etik akuntan publik. Ya. Baik, ke slide berikutnya. Seberapa penting sih etika itu perlu bagi organisasi? Jadi dasar pikiran yang melandasi penyusunan etika profesional setiap profesi adalah kebutuhan profesi akan kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diberikan. Jadi ketika ada kode etik ini membuat masyarakat ini menjadi percaya, ada kepercayaan, ada trust seperti itu, bahwa untuk menjadi seorang akuntan, untuk menjadi seorang profesional, ini ada aturan mainnya, tidak boleh sembarangan ya. Ada standarnya begitu, bahwa seorang akuntan itu harus memiliki integritas, harus objektif dan seterusnya. Sebentar saya akan jelaskan ya. Jadi dasarnya itu ya, seperti ibaratnya ini sebuah SIM begitu ya, SIM ya, SIM ibaratnya itu seperti jaminan mutunya lah akuntan ya. Nah, perlunya etika bagi profesi di sini juga dikatakan jika masyarakat pemakai jasa tidak memiliki kepercayaan terhadap profesi akuntan publik, dokter ataupun pengacara, maka layanan profesi tersebut kepada klien dan masyarakat umum menjadi tidak efektif. Jadi itulah kenapa sampai etika itu perlu ya. Sama seperti tadi pertanyaan saya di awal ya, kenapa manusia perlu memiliki etika? Simpel saja, karena kita hidup dalam masyarakat yang plural, kita butuh aturan-aturan yang bagaimana mengatur sebuah profesi itu ya. Ketika ada aturan-aturannya, orang kemudian tahu, oh bahwa di sini adat atau kebiasaan orang di sini itu seperti ini ya, tidak sembarangan gitu, tidak asal bertindak begitu. Baik, itu ya. Jadi kenapa sampai etika itu perlu ya? Kenapa sampai ya? Jadi ada semacam pedoman, ada semacam aturan ya. Ada aturan yang mengatur bagaimana orang bertindak. Sama kan kalau umpamanya di kampus ya, di kampus itu kan ada aturan-aturan main yang harus diikuti sama mahasiswa seperti itu. Taruhlah aturan mainnya, mungkin saja kampus tersebut membuat aturan bahwa
mahasiswa itu tidak boleh ketika masuk ke dalam kelas itu begitu proses perkuliahan tidak boleh menggunakan baju kaos, ya. Tidak boleh berambut gondrong. Itu aturan mainnya. Ketika ada aturan main tersebut, ya teman-teman harus mematuhi, harus mengikuti karena ini adalah rumahnya mereka. Ibaratnya Anda masuk ke dalam rumah, Anda harus mengikuti aturan yang ada di rumah tersebut. Jangan menentang, jangan bilang bahwa ya tidak ada hubungannya antara baju dan tingkat kecerdasan begitu. Tidak ada hubungannya antara rambut dan tingkat kecerdasan begitu. Ya memang tidak ada hubungannya teman-teman. Memang tidak ada hubungannya. Ketika teman-teman memasukkan logika berpikir seperti itu, ya memang tidak ada hubungannya. Itu adalah satu hal yang keliru kalau menurut saya ya. Kalau ditanya apakah ada hubungannya, tidak ada hubungannya. Cuman ketika yang punya rumah, yang punya tempat membuat aturan seperti itu, ya sudah seharusnya Anda taat dan patuh karena Anda masuk ke situ. Kalau Anda tanya mempermasalahkan masalah tidak ada hubungannya, memang tidak ada. Cuman masalahnya ini Anda masuk ke dalam rumahnya orang, Anda masuk ke dalam tempat sebuah institusi begitu ketika dia menetapkan aturan seperti itu, ya karena Anda masuk ke situ ya Anda harus ikut begitu. Ini masalah ketaatan begitu ya. Sama ketika umpamanya ya, taruhlah ya di Islam itu kan ada aturan main bahwa seorang wanita itu harus mengenakan jilbab begitu. Ada yang bilang, ada yang mengatakan bahwa ya enggak apa-apa dong kita enggak berjilbab, yang penting kita baik. Ini bukan masalah baik, bukan masalah Anda gimana begitu. Ini masalah ketaatan, masalah aturan. Ketika ada aturan ya Anda harus ikuti ya. Istilahnya di Islam itu sami'na wa ata'na, kami ikuti, kami dengar, kami taati begitu ya. Jadi kalau ada aturan main di satu tempat ya Anda harus ikuti. Ketika Anda masuk ke profesi itu ada aturan seperti itu ya Anda harus ikuti. Tidak boleh Anda membuat aturan sendiri atau Anda melanggar. Kalau Anda tidak sepakat dengan aturan yang ada di situ ya Anda keluar dari tempat itu. Ya. Itu ya. Mungkin agak panjang penjelasannya. Baik. Ke slide berikutnya, penerapan umum kode etik. Jadi salah satu hal yang membedakan antara profesi ini, akuntan publik, dan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik dalam melindungi kepentingan publik. Ya, jadi ada semacam ketika kita bekerja ada tanggung jawab, bukan cuma buat diri kita sebagai akuntan, sebagai individu, tapi bukan juga kantor begitu. Umpamanya kantor akuntan publik A, bukan hanya kita bertanggung jawab terhadap akuntan publik A, tapi kita juga bertanggung jawab terhadap profesi kita secara keseluruhan atau akuntan publik secara keseluruhan. Ketika kita secara individu membuat sebuah pelanggaran, bukan hanya citra kita, bukan hanya pencitraannya kita secara pribadi yang rusak, tapi ini akan merusak kantor akuntan publik kita. Ketika kita melakukan pelanggaran, ini akan merusak nama baik profesi kita, bahwasanya profesinya kita ini ternyata banyak hal juga yang tidak benar seperti itu. Jadi akuntan publik itu bertanggung jawab bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi juga dia bertanggung jawab terhadap profesi, ya, profesi atau akuntan publik secara keseluruhan. Kemudian penerapan umum kode etik ini juga pada saat bertindak untuk kepentingan publik, setiap akuntan harus memperhatikan, ya, seorang akuntan publik atau CPA, Certified Public Accountant, harus memperhatikan dan mematuhi ketentuan kode etik ini. Jadi kalau kita bertindak, kita harus patuh ya. Makanya ketika teman-teman nanti ada yang mungkin bercita-cita menjadi akuntan publik, ya, teman-teman harus atau teman-teman nanti mau magang begitu atau keluar dari kampus itu mau menjadi akuntan publik, teman-teman harus pelajari aturan ini. Anda harus paham bagaimana Anda bertindak seperti itu. Jadi ketika Anda bertindak, ketika Anda sudah memahami, sudah membaca, sudah memahami, ketika Anda bertindak menjadi seorang auditor begitu, Anda sudah harus tahu bahwa ini boleh, ini tidak boleh, seperti itu ya. Jangan sampai Anda bertindak, Anda tidak tahu bahwa itu benar apa salah ya. Ketika kita masuk ke satu tempat, sekali lagi, ketika kita masuk ke satu tempat, kita harus tahu di tempat tersebut aturan mainnya seperti apa. Jangan bawa aturan Anda ke tempat yang lain begitu. Anda harus cari tahu. Jangan bilang oh saya tidak tahu, saya tidak tahu. Ya karena Anda masuk ke tempat itu, Anda harusnya berinisiatif untuk mencari tahu.
Baik, kemudian jika akuntan publik atau CPA dilarang mematuhi bagian tertentu dari kode etik ini oleh peraturan perundang-undangan, akuntan publik atau CPA tersebut harus mematuhi bagian lain dari kode etik ini. Jadi ketika ada adalah aturan dalam kode etik ini yang mungkin saja ya dilarang, ya jangan diikuti seperti itu ya. Anda ikuti yang lainnya, simpel saja sebenarnya ya. Jadi ketika ada aturan diminta Anda untuk ikuti, ikuti. Kalau dilarang, ya jangan dilakukan. Oke, ya. Baik, semoga bisa dipahami ya. Saya pindah ke slide selanjutnya. Nah, ini kode etik ya. Saya sudah kirimkan ini ke teman-teman semuanya. Semoga sih ada ada keinginan untuk membaca ini. Tidak usah dibaca semuanya, tapi paling tidak teman-teman baca sekilas lah ya terkait kode etik akuntan, kode etik profesi akuntan publik. Jadi di sini mengatur mengenai bagaimana seorang akuntan itu bertindak begitu, bagaimana berperilaku. Saya akan menjelaskan mungkin secara umum saja, untuk detailnya teman-teman baca sendiri ya, karena kalau dijelaskan semuanya kan capek juga, habis juga kuotanya teman-teman untuk mendengarkan saya bercerita begitu. Jadi secara umum saja saya akan menjelaskan terkait kode etik profesi akuntan publik ini ya. Jadi ini baru keluar ya, edisi 2018, dan ini alhamdulillah free ya. Ini saya dapatkan dari saya lupa ya, apakah langsung dari IAPI atau apa. Jadi kalau teman-teman ketik begitu kode etik, langsung keluar dan tinggal di download, jadi tidak berbayar. Dan harusnya memang yang namanya aturan itu harusnya langsung di ini saja ya, free begitu ya. Jadi ini free ya. Kalau Anda buka aturan seperti PSAK itu teman-teman tidak free ya. Itu mesti dibeli ya, Anda beli di toko buku, atau Anda berlangganan atau menjadi anggota IAI muda atau apakah namanya IAI junior begitu. Ketika Anda mau baca standarnya, Anda harus menjadi membernya begitu. Dan untuk menjadi member itu Anda harus membayar iuran keanggotaan ya. Saya lupa, mungkin ratusan ribu ya per tahun. Nah, kalau Anda sudah bayar itu, Anda bisa membaca semua standar ya, mulai dari standar PSAK, IFRS, kemudian standar syariah, etap ya. Tapi etap itu tidak usah dibeli begitu ya. Anda download juga ada kok ya. Kalau macam PSAK itu Anda mesti menjadi member ya. PSAK syariah pun demikian. Tapi kalau Anda cari-cari juga insya Allah dapat kok. Baik, kode etik ini, maksudnya ini kode etik profesi akuntan publik ini yang saya download juga itu, yang saya sudah upload ke grup. Ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama itu mengidentifikasi berbagai ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. Setiap aktivitas, setiap profesi itu tentunya memiliki ancaman-ancaman ya. Ketika dia menjalankan aktivitas akuntan publik pun demikian, ada ancaman-ancaman ya. Tidak ada di dunia ini orang yang melakukan sesuatu itu tidak ada ancamannya begitu. Pasti akan ada saja ancamannya ya. Sebentar saya jelaskan. Kemudian kode etik ini juga terdiri dari terkait mengenai evaluasi signifikan berbagai ancaman yang teridentifikasi tersebut. Jadi ketika kita sudah mengidentifikasi berbagai ancaman tersebut, kemudian kita evaluasi signifikan berbagai ancaman yang teridentifikasi tersebut. Bukan maksudnya kita identifikasi, maksudnya dalam kode etik ini pembagiannya seperti ini ya, terkait mengidentifikasi berbagai ancaman, kemudian mengevaluasi. Kemudian yang ketiga, poin C, menerapkan pengamanan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman-ancaman tersebut sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Jadi yang namanya ancaman itu niscaya adanya atau pasti adanya. Nah, ketika itu ada, bagaimana kita mengevaluasi ancaman tersebut, apakah ketika kita telah identifikasi bisa kita tanggulangi, dan ketika kita sudah mengidentifikasi bagaimana kita menerapkan pengamanan gitu. Maksudnya langkah antisipasi apa yang kita lakukan, baik itu untuk menghilangkan ya. Kalau menghilangkan mungkin agak susah ya, karena yang namanya ancaman itu adalah satu hal yang melekat ya. Atau kalaupun tidak bisa menghilangkan, paling tidak kita kurangi ancaman tersebut ya pada satu
atau tingkat yang dapat diterima atau tolerable ya. Baik ya. Semoga dipahami ya. Kalau tidak dipahami teman-teman baca gitu ya. Baca di kode etik maksudnya ya yang sudah diupload. Baik, berikutnya saya akan coba jelaskan ancaman akuntan publik. Oke, sedikit gambaran dulu ya. Saya close dulu sebentar ini. Jadi kalau mau lihat penjelasannya ini karena kan saya juga copy dari sini ya. Saya copy dari sini. Jadi penjelasannya itu ada di sini ya, teman-teman. Jadi buka kode etik kode etik profesi akuntan publik. Nah, di sini semua teman-teman bisa lihat. Ya, bisa baca-baca ya. Baca, jangan malas membaca kan stay at home ya, work from home or study from home. Jadi waktunya kalau bisa yang berfaedah lah ya. Ini ya kalau teman-teman mau baca-baca. Nah, ini kan ancaman di sini. Nih, ancaman. Ya, berbagai ancaman. Poin pertama tadi. Ancaman akuntan publik ini. Kode etik terdiri dari 3 bagian, mengidentifikasi berbagai ancaman. Saya jelaskan dulu ya. Poin pertama. Oke. Baik, ancaman akuntan publik. Berbagai ancaman dapat timbul melalui beragam jenis hubungan dan keadaan. Ketika suatu hubungan atau keadaan menimbulkan suatu ancaman, maka ancaman tersebut dapat mengurangi atau dianggap dapat mengurangi kepatuhan akuntan publik atau CPA terhadap prinsip dasar etika profesi. Suatu keadaan atau hubungan dapat menimbulkan lebih dari satu ancaman dan dapat mempengaruhi kepatuhan ya pada lebih dari satu prinsip dasar etika. Seperti yang tadi saya sampaikan ya di slide sebelumnya bahwa setiap tindakannya kita secara umum dulu ya, setiap tindakannya kita, setiap aktivitasnya kita itu pasti ada ancaman atau resiko yang mengikut begitu. Sama dengan profesi ini. Sama dengan profesi akuntan publik. Profesi akuntan publik pun ini memiliki ancaman. Apa saja ancaman-ancamannya? Ya, ancaman-ancamannya itu ada beraneka jenis ya, beraneka jenis atau beraneka bentuk seperti itu. Ketika dia memiliki ini, mana itu? Sebentar ya, saya perlihatkan. Ya, menimbulkan satu ancaman. Jadi ketika dia jadi ancaman ini timbul dari beragam jenis hubungan. Jadi ketika dia sudah berinteraksi, sudah berhubungan dengan pihak lain, entah itu klien ataupun auditi, maka sangat mungkin kondisi-kondisi tersebut akan menimbulkan yang namanya ancaman, ya, ancaman. Jadi tapi jangan diartikan negatif ya bahwa semua yang ketika berhubungan nih atau dalam tanda kutip ada hubungan antara hubungan kerja begitu maksudnya. Setiap hubungan kerja itu pasti berisiko, tidak seperti itu. Maksudnya berisiko di sini ada ancaman yang mungkin saja terjadi dan itu bisa saja merugikan kedua belah pihak. Makanya kita identifikasi ancaman-ancaman tersebut ya supaya ancaman tersebut itu tidak mengganggu kinerja daripada akuntan publik dan kinerja daripada perusahaan yang diaudit atau perusahaan yang berkepentingan atas auditnya kita. Ancaman itu ini ya. Ada ancaman kepentingan pribadi, ancaman telah pribadi, ancaman advokasi, ancaman kedekatan, ancaman intimidasi ya. Saya coba jelaskan dulu ya. Yang pertama ancaman kepentingan pribadi ya atau self interest threat ya, self interest threat. Jadi ini ancaman terkait dengan kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan mempengaruhi pertimbangan atau perilaku akuntan publik. Jadi itu ancaman kepentingan pribadi. Contohnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat juga di kode etik ya. Kalau umpamanya penjelasan saya ini mungkin tidak begitu detail bentuk-bentuk contohnya. Umpamanya
ini karena ini ancaman kepentingan pribadi, umpamanya contohnya begini, taruhlah seorang personel dalam tim itu punya kepentingan keuangan langsung pada klien begitu. Umpamanya ya, makanya kayak gini, kita punya kantor akuntan publik atau kita kerja di kantor akuntan publik A, ya kita kerja di kantor akuntan publik A, terus kita mau mengaudit sebuah apa ya, taruhlah kita mau ngaudit sebuah perusahaan penjualan mobil, ya taruhlah perusahaan penjualan mobil itu adalah Kala ya, kalau di Makassar itu kan yang terkenal Kala begitu. Nah ternyata Kala ini di situ kita beli mobil begitu. Jadi kita akuntan publik dari kantor akuntan publik A, kita beli mobil di Kala begitu kan. Nah, kita yang periksa ini Kala. Kira-kira sudah bisa diterka teman-teman apa yang terjadi? Nah, karena kita punya kepentingan di situ, kita mau beli mobil dan kita yang periksa di situ. Ketika kita yang periksa dan kita agak-agak nakal begitu dalam tanda kutip, agak-agak mengambil kesempatan begitu karena Anda yang memeriksa, terus Anda bilang sama Allah, namanya gini, mungkin Anda tidak bilang ya, mungkin Anda bilang karena tidak etis, terlalu terang-terangan kalau Anda bilang, namanya Anda iseng-iseng saja bertanya begitu, harga mobil di sini berapa? Taruhlah mobil mobil apa ya, kalau Rush ya, iya Rush yang baru, taruhlah harganya 350 juta ya, saya tidak tahu pastinya berapa, taruhlah ya 350 juta harganya. Terus Anda bilang, kalau ini 350 juta ya, iya 350. Saya suka dengan mobil ini, Anda bilang gitu kan, saya suka dengan mobil ini, kira-kira kalau saya yang beli ada diskon kah atau potongan harga kah ya. Anda bilang gitu kan ke marketingnya, terus Anda bilang juga kan saya yang audit, masa sih saya tidak dikasih potongan-potongan harga gitu kan ya. Jadi kondisi ini Anda manfaatkan begitu, kondisi ini Anda manfaatkan meminta potongan di situ karena Anda yang mengaudit. Apakah ada yang salah di sini? Ya, semoga bisa dipahami ya penjelasan saya. Apakah ada yang salah di sini ketika saya meminta potongan ini karena saya yang audit? Ya, kira-kira gimana? Kalau ditanya apa ada yang salah, ya ada yang salah begitu. Karena ketika Anda memeriksa di situ, terus Anda punya kepentingan di situ, Anda bisa saja mengambil kesempatan begitu. Harusnya mobil itu 350 juta dijual, tapi karena Anda yang audit, kemudian Anda mendapatkan potongan harga. Dan sebagai istilahnya, sebagai timbal balik dari apa yang Kala berikan kepada Anda, secara tidak langsung, ya baik itu secara tidak langsung ataupun secara langsung, bisa saja Kala mengatakan bahwa ya bisa saja Pak ya, tapi nanti kalau audit opininya ya tolong dikondisikan Pak ya, tolong dikondisikan. Maksudnya dikondisikan begini ya, ketika mungkin tidak begitu baik temuannya atau mungkin ada dapatkan hal-hal yang ini yang kurang baik, ya coba yang tidak baik itu tidak usah dimunculkan begitu ya. Jadi ada satu hal yang ketika dia memeriksa, pemeriksaannya itu sudah tidak objektif lagi, tidak menyampaikan kondisi yang terjadi, dan juga ini sudah tidak independen lagi karena ada pengaruh-pengaruh yang dimasukkan oleh pihak Kala ke pihak auditor yang harusnya laporannya seperti ini, dia laporkan itu lain begitu. Kenapa? Karena ada masalah kepentingan pribadi seperti itu ya. Itu contoh ya. Kemudian ancaman telah pribadi. Ancaman telah pribadi, untuk penjelasan detailnya teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini ancaman telah pribadi. Kalau dari penjelasannya di sini dikatakan satu ancaman yang terjadi dari akuntan publik atau CPA yang tidak
yang tidak dapat secara tepat melakukan evaluasi suatu pertimbangan yang dapat dibuat sebelumnya atau kegiatan atau jasa yang dilakukan akuntan publik atau personel lain dari kantor publik beri kerja yang akan digunakan dan seterusnya ya. Anda bisa lihat di sini ya penjelasan-penjelasannya ya. Nanti Anda baca sendiri ya. Kalau saya menjelaskan ini cukup panjang ya. Ini Anda bisa lihat di halaman 34 ya, halaman 34 poin 200 paragraf 205 ini maksudnya ya, paragraf 205 ya. Beberapa contoh yang dapat menimbulkan berbagai ancaman telah pribadi. Umpamanya gini, kantor menerbitkan laporan assurance ya, laporan audit atas aktivitas operasi sistem keuangan setelah terlibat merancang atau mengimplementasi sistem tersebut. Saya jelaskan dulu ini ya. Jadi maksudnya gini, kan akuntan publik yang audit ya, kan akuntan publik yang audit. Tapi akuntan publik itu juga yang bantu perusahaan. Taruhlah akuntan publik A ya tadi ya, kantor akuntan publik A mengaudit. Tapi sebelum dia audit, dia sudah bantu-bantu di perusahaan tersebut ya. Jadi dia sudah bantu-bantu bikin sistemnya, perbaiki sistemnya, buatkan laporannya. Nah, kemudian setelah dia buat itu, dia perbaiki itu, dia juga yang periksa ya. Ini boleh apa tidak ini? Nggak boleh ya. Jadi masa dia yang buat, dia yang bantu buat, dia yang bantu dia yang bantu buat, dia yang bantu di situ semuanya sistemnya atau apapun itu, terus dia yang periksa. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya masa dia memeriksa sesuatu yang dia kerja sendiri? Kan aneh gitu kan. Kalau umpamanya dia kasih opini yang tidak baik, artinya dia menyalahkan kerjaannya. Kalau dia kasih opini yang baik, ya wajar-wajar saja. Kenapa wajar-wajar saja? Ya karena dia yang kerja. Ya, pasti dia membenarkan begitu. Jadi kenapa sampai ini dikatakan tidak boleh ya? Itu ya. Kemudian untuk poin-poin yang lainnya seperti ancaman advokasi, teman-teman bisa baca di sini ya. Ya, umpamanya kayak ini kan contohnya, satu kantor mempromosikan saham dari satu klien audit. Jadi dia yang periksa, tapi dia juga promosikan perusahaan tersebut ya. Kayak yang tadi, dia yang periksa itu kalah, mohon maaf ya, tidak ada maksud apa-apa, ini hanya contoh saja sampai saya menyebutkan nama satu perusahaan. Umpamanya dia audit KAPA, audit kalah gitu, terus dia promosikan juga ininya, mobilnya, cuman ini nggak bisa seperti itu ya, nggak bisa ya. Ini kaitannya dengan ancaman advokasi ya. Dan kemudian yang lainnya ancaman kedekatan, seorang personel dari tim perikatan memiliki anggota keluarga inti dari anggota keluarga dekat. Jadi maksudnya perusahaan yang diaudit ini merupakan perusahaan yang ada saudaranya di situ kerja ya, ada saudaranya di situ kerja, atau ada mungkin temannya atau apa yang sangat dekat, atau mungkin mantannya atau apalah ya yang punya hubungan. Itu tidak bisa ya, tidak bisa diperiksa. Kenapa tidak diperiksa? Karena bisa mengganggu objektivitas daripada pemeriksaan dan independensi juga akan terganggu ya. Jadi ini ancaman kedekatan akuntan publik ya. Kemudian ancaman intimidasi, kantor terancam kehilangan satu klien perikatan, klien audit mengindikasikan tidak akan memberikan kontrak non assurance yang telah direncanakan. Jadi kalau umpamanya akuntan publik ini diancam bilang, ya kalau kau tidak kasih ke opini yang baik, nanti saya tidak mau panggil kau lagi, saya tidak mau ini. Itu ancaman-ancaman, itu adalah bentuk-bentuk ancaman ya. Jadi seperti itu ya. Jadi itu bentuk-bentuk ancaman yang yang ada pada akuntan publik, mulai dari ancaman kepentingan pribadi, ancaman telah pribadi, ancaman advokasi, ancaman kedekatan, ancaman intimidasi. Jadi ada banyak ancaman ya teman-teman. Ini kalau Anda mau teliti terkait ini bagus untuk diteliti, cuman tantangannya adalah susah untuk mendapatkan data, karena kalau yang seperti ini idealnya sih kalau orang meneliti ini harus baiknya untuk diwawancarai ya, informan yang sebaiknya diwawancarai. Dan kalau mewawancarai orang itu kan sebenarnya agak susah ya, wawancarai seorang akuntan publik begitu, karena
apalagi kalau Anda tidak dekat, apalagi kalau yang Anda tanyakan itu adalah satu hal yang tabu begitu. Tapi ini bagus, tapi sekali lagi ini adalah satu hal yang menantang begitu untuk diteliti ya. Jadi ini berbagai ancaman yang dapat dikategorikan seperti ini ya. Jadi ini ancaman-ancaman akuntan publik ya. Bisa jadi paham itu. Semoga ya, kalau umpamanya agak cepat atau masih ada yang belum dipaham, Anda baca-baca saja ya. Baik, saya pindah ke slide berikutnya. Nah, ini bentuk pengamanan ya. Jadi tadi itu ancaman-ancaman yang dihadapi oleh akuntan publik. Terus bagaimana bentuk pengamanannya terhadap jasa akuntan publik ini ya. Jadi tadi sudah ditahu kan ancaman-ancaman ini. Berbagai pengamanan yang dapat menghilangkan atau mengurangi beragam ancaman tersebut sampai pada satu tingkat yang dapat diterima dikelompokkan menjadi ada istilahnya ini pengamanan yang dibuat oleh profesi ya. Apa bentuk pengamanannya? Ya ini buat kode etik profesi ini ya. Buat kode etik ini ya, bahwa akuntan itu harus ini dan sebagainya ya. Kita buat aturan, jadi harus dibuat aturan. Kemudian aturan yang dibuat oleh profesi ya, sama seperti ini ya yang teman-teman baca. Ini maksudnya yang ini bentuk pengamanannya ya ini, buat ini. Dan ini kalau sudah dibuat ya dipahami, kemudian dijalankan begitu. Jangan sekedar dihafal saja tapi tidak dijalankan begitu ya. Bentuk pengamanannya buat aturan yang dibuat oleh profesi, buat peraturan perundang-undangan. Kalau payung hukum akuntan publik itu adanya di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 terkait akuntan publik. Di situ menjelaskan mengenai apa itu akuntan publik, bagaimana menjadi akuntan publik, kemudian apa yang harus dilakukan akuntan publik, apa yang tidak boleh dilakukan, kemudian sanksi-sanksi yang diberikan kepada akuntan publik ketika dia melanggar begitu ya. Ada yang dibekukan, itu artinya izinnya tidak diberi tidak boleh dulu dia beraktivitas ya, dibekukan ya, kayak es kan, air yang kemudian dibekukan seperti itu, dia akan mencair nanti kan. Jadi itu yang dimaksud ya, sanksi-sanksi yang bisa dibekukan. Kalau yang ringan kan paling teguran, kemudian dibekukan itu juga beda-beda. Ada yang durasinya sebentar kalau kesalahannya kecil, ada durasinya yang lama, atau bisa jadi kalau pelanggaran yang dibuat ini cukup fatal, itu bisa dicabut izinnya, bahkan bisa di penjara begitu ya, dipidana seperti itu ya. Jadi dibuat aturan-aturan yang dibuat oleh profesi, peraturan perundang-undangan atau peraturan-peraturan lainnya. Kemudian apalagi bentuk pengamanan? Bentuk pengamanan ya dibuat oleh lingkungan kerja ya. Maksudnya gimana? Ya diedukasi orang-orang yang ada di dalam situ, karena karakter manusia itu kan kenapa melakukan sesuatu yang salah bisa jadi karena dia tidak tahu bahwa itu salah. Sama contoh seperti hari ini kan. Hari ini corona sudah menyerang hampir seluruh dunia. Tidak terkecuali Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan, Makassar. Kalau kita lihat di luar sana masih banyak orang-orang yang kemudian berlalu lalang ya. Kenapa mereka berlalu lalang? Bisa jadi memang mereka mau mencari hidup, tapi bisa jadi juga mereka tidak tahu efek daripada atau impact daripada virus yang ketika mereka dapatkan begitu. Jadi kenapa orang bertindak yang salah, kurang tepat, karena ketidakadaan informasi. Makanya butuh diedukasi begitu. Nah, sama seperti akuntan publik, butuh diedukasi. Itu bentuk pengamanan ya. Dikasih tahu yang mana yang boleh, yang mana tidak boleh, dan harus diberikan keteladanan. Jadi seorang auditor itu, terlebih auditor senior itu harus memberikan edukasi, kemudian memberikan keteladanan, karena edukasi yang paling baik adalah keteladanan ya, mencontoh. Dia larang orang begini, dia harus dulu seperti itu. Jadi jangan melarang orang sementara dia sendiri melakukan hal yang demikian ya. Itu bentuk pengamanan ya, bentuk pengamanan. Jadi ada aturan. Jadi aturan itu dibuat bukan untuk dilanggar, tapi untuk diikuti, supaya semua berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau tidak ada aturan,
Kalau tidak ada pengamanan, maka semau-maunya saja. Baik. Nah, ini ya prinsip dasar etika profesi. Ada 5 kalau menurut kode etik ini. Yang pertama integritas. Integritas, teman-teman bisa lihat di sini. Integritas ya itu bersikap tegas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan hubungan bisnis ya. Ini saya ambil dari kode etik yang tadi ya. Jadi di sini ya, kalau mau lihat detailnya atau contohnya gitu kan, teman-teman tinggal buka saja di sini ya. Sebentar. Untuk memudahkan teman-teman melihat, saya akan masuk nih. Ini integritas adanya di halaman 26 ya, seksi 110 integritas. Prinsip integritas merupakan menetapkan kewajiban bagi setiap akuntan publik atau CPA untuk bersikap tegas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan hubungan bisnisnya dan seterusnya. Kalau bahasa saya sih integritas itu satu. Integritas itu dari kata integer ya, integer artinya kesatuan gitu ya. Artinya apa? Integritas itu satu kata, satu perbuatan. Jadi apa yang dia bilang, itu yang dia kerjakan. Itu yang dikatakan integritas. Jadi ketika dikatakan begini, ya harus begini. Ya. Tidak boleh neko-neko. Ini dia bilang, lain dia kerja. Berarti tidak berintegritas. Seperti itu. Ya. Jadi seorang akuntan publik, ketika ada aturan, aturan itu dia ikuti. Itu namanya integritas. Ya. Bukan bilang, dia ikuti kalau di tempat ini, kalau di tempat yang lain dia tidak ikuti. Tidak begitu. Yang namanya aturan ya harus diikuti dimanapun dia berada, siapapun yang dia periksa gitu. Kemudian prinsip dasar etika yang lain berikutnya objektivitas. Objektivitas di sini yaitu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak yang lain yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesional. Jadi kalau melihat lagi sekali lagi penjelasannya, Anda buka saja di sini ya. Ini sudah ada di sini ya, halaman 27. Untuk selanjutnya juga seperti itu. Objektivitas. Kalau bahasa saya, objektivitas itu kalau sederhananya begini. Seorang auditor itu meriksa apa adanya, ya, apa adanya. Jadi kalau dia meriksa terus dapat temuan yang kondisinya di sini mungkin ada kesalahan pencatatan, ya udah dia bilang ini salah catat nih Pak. Ada kecurangan, dia bilang ini ada kecurangan nih Pak, ini ada korupsi. Jangan karena itu orang kita sudah kenal, terus kita tidak objektif begitu. Atau itu orang kita naksir gitu kan. Wah, jadi tidak objektif. Makanya dihindari yang seperti itu masuk dalam ancaman kepentingan pribadi ya. Seperti itu. Ada hubungan percintaan begitu pun tidak bisa. Itu harus kalau ada yang seperti itu dikat itu auditornya tidak boleh periksa di situ ya. Makanya auditor itu harus jaim ya, harus jaim. Jangan mudah jatuh cinta jadi auditor, itu tidak boleh begitu ya. Bukan orang-orang yang ini mati kiri gitu kan. Objektivitas, jadi memeriksa apa adanya. Kemudian kompetensi profesional dan sikap cermat kehati-hatian. Di sini dikatakan apa? Yaitu memiliki pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan pengembangan praktik. Kalau bahasa saya begini, kompetensi profesional dan sikap cermat kehati-hatian. Maksudnya seorang auditor itu harus senantiasa mengembangkan dirinya, mengupgrade pengetahuannya terkait aturan-aturan yang berlaku. Jadi teman-teman ketika kita mau menjadi seorang akuntan publik, umpamanya Anda selesai dari kampus, kemudian Anda mau jadi akuntan publik, ketika Anda selesai bukan berarti Anda berhenti belajar, tapi ketika Anda selesai, Anda mulai belajar, Anda mulai menerapkan apa yang Anda sudah pelajari dan terus mengupdate pengetahuan Anda. Jadi harus selalu ikut begitu. Dan aturan mainnya juga ketika orang menjadi auditor, apalagi sudah tersertifikasi, itu ada aturan mainnya bahwa dia harus mengikuti yang namanya PPL ya, atau pendidikan pelatihan berkelanjutan. Ini harus dia ikuti begitu. Kenapa dia ikuti? Ya itu untuk mengupdate pengetahuannya, karena akuntansi ini kan sangat-sangat dinamis, sangat banyak perubahan. Teman-teman tahu sendiri hari ini standar akuntansi itu sudah ada 5. Nah itu kalau tidak dipahami gimana? Bagaimana Anda mau memeriksa begitu? Bagaimana Anda mau membenarkan? Bagaimana Anda mau menyalahkan kalau umpamanya laporan yang Anda periksa Anda tidak tahu standarnya. Ini benar apa salah? Jadi seorang auditor, akuntan publik itu harus kompeten gitu. Bagaimana kompeten? Harus sering belajar, harus sering mengupdate pengetahuannya. Dan ketika dia memeriksa, ini dia ya,
sikap cermat dan hati-hati. Jadi tidak boleh ini asal periksa begitu. Dia harus teliti, harus detail. Tidak boleh, kalau bahasa orang sini itu kan kajili-jili ya, tidak boleh kajili-jili, pecicilan ya, tidak boleh ya. Jadi harus hati-hati ketika menghitung, hitung yang benar, teliti ya. Kalau Anda merasa ragu dengan hitungan Anda tes lagi, Anda scanning gitu kan, udah bener nggak ini? Kayak gitu ya, hati-hati. Kemudian seorang akuntan publik itu harus memiliki ini, ya, harus menjaga yang namanya kerahasiaan, konfidensialitas, ya, kerahasiaan, menjaga kerahasiaan informasi. Sama seperti dokter tadi ya, dia harus menjaga kerahasiaan ketika dia periksa pasiennya ini sakitnya begini, oh, pasiennya ini bau, pasiennya ini apa gitu, nggak boleh diceritakan yang jelek-jelek ya, gibah, ya, bergibah namanya, lebih besar daripada dosa riba itu gibah. Nggak boleh nih, nggak boleh cerewet ya. Jadi kalau Anda cerewet, jangan jadi auditor ya, karena auditor itu tidak boleh cerewet ya, tidak boleh menyampaikan kondisi satu perusahaan ya. Jadi harus menjaga. Jadi ketika dia periksa perusahaan ini, diperiksa bagaimana ini perusahaan memproduksi, bagaimana ini dan sebagainya ya, tidak boleh itu disampaikan kepada orang lain bagaimananya begitu ya. Harus dijaga rahasia perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir, perilaku profesional, yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari perilaku apa yang pun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi. Ini perilaku profesional ya, jadi ada aturan, ikuti, taati. Kalau bahasanya orang Islam, ketika Allah dan Rasul sudah menetapkan, kita tinggal sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami laksanakan. Begitupun ketika menjadi auditor, ada aturan seperti itu, yaitu sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati, kami ikuti ya. Kami dengar, kami taati, atau kami baca, kami pahami, kami ikuti. Jadi ada aturan seperti itu, ikut ya, ikut. Kemudian tidak boleh kita melakukan hal-hal yang bisa mencederai atau menghilangkan kepercayaan kepada profesi kita begitu ya. Jadi ini ya prinsip dasar etika sebuah profesi. Jadi etika tadi itu adalah sebuah aturan main, kebiasaan di satu tempat, bahwa ketika kita masuk ke tempat tersebut kita harus mengikutinya. Kita tidak boleh berdebat begitu, karena Anda masuk ke dalam profesi tersebut. Ketika Anda masuk ke dalam rumahnya orang, Anda harus tahu aturan main rumah tersebut. Ketika Anda masuk di kampungnya orang, Anda harus ikut aturan tersebut. Ketika Anda jadi seorang mahasiswa, Anda ada aturan di situ, Anda ikuti, jangan mendebat begitu, karena bukan Anda yang punya kampus. Kecuali kalau Anda buat kampus sendiri, Anda masuk ke sebuah profesi, ada aturan seperti itu, Anda ikuti ya. Kalau Anda mau berada pada profesi tersebut, atau Anda mau mengembangkan diri seperti itu, kecuali kalau umpamanya Anda menjadi pembuat standar begitu, pembuat kebijakan, Anda mau rubah ini ya silahkan. Tapi kalau Anda masih baru begitu, ya ikuti saja ya, ikuti saja aturan main yang ada di situ ya, selama aturan main tersebut tidak ada yang dilanggar. Karena intinya sebuah aturan itu dibuat supaya ada yang namanya keteraturan. Oke, pertanyaannya kemudian, apakah dengan adanya kode etik yang ditetapkan oleh IAPI ini, akuntan publik tidak lagi mendapatkan ancaman? Coba pikirkan teman-teman. Ini nanti saya tanyakan ya, pada saat pertemuan berikutnya. Coba teman-teman pikirkan, apakah dengan adanya kode etik, kan tadi bagus sekali ya, bahwa kita harus integritas, harus objektif ya, harus memiliki kompetensi, harus merahasiakan perilaku profesional dan seterusnya. Nah, ketika ada itu aturan-aturan semuanya itu yang dimasukkan dalam kode etik, apakah akuntan publik tidak lagi mendapatkan ancaman? Coba teman-teman pikirkan. Kira-kira gimana? Atau sederhananya ketika ada Al-Quran, kalau orang Islam ada Al-Quran diturunkan, ada hadis Nabi yang menyampaikan, memberitakan bahwa kita harus begini, bahwa tidak ada lagi ancaman. Atau kitabnya Anda, ketika ada aturan tersebut, tidak ada lagi ancaman. Coba dipikir ya, nanti dijawab, nanti saya tanya satu persatu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah dengan adanya kode etik tersebut akuntan publik tidak lagi melakukan pelanggaran? Ya, kalau ini kan ancaman ya, kalau ini pelanggaran, apakah dengan adanya itu akuntan publik tidak lagi melakukan pelanggaran? Nah, coba teman-teman pikirkan ya, coba cari tahu jawabannya, nanti kita diskusikan ya. Oke, selanjutnya, tapi kita coba lihat realitas yang terjadi. Realitas terjadi ini baru-baru ya, coba lihat ini.
2020 14 Januari ya. Menelisik akuntan publik dalam kasus Jiwara ini yang heboh ya. Awal tahun ini akuntan publik dianggap tidak bertanggung jawab terhadap fraud yang dilakukan direksi. Anda bisa cari tahu ini apa sih sebenarnya yang terjadi. Kalau singkatnya gini, jadi Jiwasraya ini kan rugi ya, rugi terus selama berapa tahun. Tapi menurut akuntan publik yang memeriksa ini Jiwasraya baik-baik saja dan selalu dikasihkan opini wajar tanpa pengecualian. Tapi ternyata ini perusahaan sangat-sangat rugi, ya, sangat-sangat rugi. Tapi kenapa diberitakan bahwa dia baik-baik saja? Nah di sini makanya dicari tahu siapa sih yang periksa, dan publik mana sih yang periksa. Wah ini sampai-sampai dikatakan bahwa akuntan publik dianggap tidak bertanggung jawab ya, dia tahu tapi tidak disampaikan. Kemudian ini lagi kasus yang lain, kasus SNP Finance. Ini sebuah finance, dua kantor akuntan publik juga bersalah. Kemudian ini Garuda sepertinya ya, di aula mesin kantor Kementerian Keuangan pagi konferensi pers dilakukan memaparkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan akuntan publik ya. Pasal diganjar tegas izin ya. Ini coba lihat 12 bulan lewat ya, ada dugaan pelanggaran berat akuntan publik terhadap laporan auditor. Ini kalau saya tidak salah ini masalah Garuda ya, dia mengaudit Garuda. Coba kita lihat, Anda bisa kaitkan antara pertanyaan saya di sini dengan realitas yang terjadi ya, kan sudah ada gambaran toh. Baik, pertanyaannya lagi, banyak pertanyaannya, jadi jawabnya mami cari-cari memang jawabannya. Kemudian kode etik yang telah ditetapkan ini dan sanksi apapun senantiasa telah dibuat. Jadi kode etik sudah dibuat, sanksi pun itu telah termuat ya, telah disampaikan. Tapi kenapa sih akuntan publik yang menjadi pengadil ya? Jadi akuntan publik kan seperti mengadil ya, yang mengatakan ini laporan keuangan benar apa salah, wajar atau tidak wajar. Kenapa dia ini dapat melakukan perilaku yang curang ya? Kode etik sudah ada, tapi kenapa akuntan publik yang menjadi pengadil terhadap satu laporan dapat melakukan perilaku yang curang? Oke? Pertemuan nanti kita akan diskusikan bersama. Pastikan perwakilan setiap kelompok memberikan tanggapannya ya. Jadi saya akan coba identifikasi setiap kelompok ya. Mulai kelompok 1 sampai berapa ya? 6 kalau tidak salah ya. Saya coba tanya ya perwakilannya seperti itu. Kalau semuanya kan tidak mungkin ya. Jadi nanti untuk hari Sabtu ya, Sabtu ini saya tidak menjelaskan lagi. Saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Kalaupun tidak paham ya teman-teman bacalah ya, bacalah kode etik atau bacalah, Anda googling saja hal-hal yang berkaitan dengan yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, teman-teman, masih ada? Oh, tidak ada lagi. Baik, karena sudah tidak ada lagi materi, saya rasa sudah cukup penyampaian saya untuk materi pemahaman terkait kode etik akuntan publik ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini teman-teman dapat pahami. Kalau ternyata tidak begitu paham, saya mohon maaf, teman-teman bisa membaca lagi, membaca kode etik, atau sekali lagi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita bahas pada yang saya bahas pada slide atau materi ini. Ya, semoga bermanfaat. Saya mendoakan Anda semua dan mari kita sama-sama berdoa untuk negara kita ini, untuk penduduk dunia ini. Semoga kita semua senantiasa dilindungi, dijauhkan dari virus corona. Semoga virus corona ini segera hilang dari bumi. Teman-teman dokter ya, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, atau siapapun dia yang dokter yang tengah berjuang di sana, semua diberikan kekuatan, yang sakit diberikan kesembuhan, yang sehat kemudian terjaga ya. Dan selama hidup kita masih ada, mari kita sama-sama berbuat yang baik begitu. Gunakan waktu kita yang masih ada ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Pencipta dan banyak-banyak menjalankan perintahnya, dan kemudian jangan melakukan apa yang dilarang. Terima kasih. Itu dari saya. Sampai ketemu di pertemuan di Zoom ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.